Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Atlas. Dan di sini sebenarnya kita akan mengisi untuk identitas auditor, klien, informasi perikatan. Yang pertama, kita masukin dulu untuk nama perakutan publiknya itu KAP, Uwais, Al, Arni, dan Rekman. Lalu berikutnya nama akuntan publiknya itu Uwais, Al, Arni, ya. Lalu untuk susunan tim perikatan ini karena dia bintang 1, maka nanti dia ada pengisian tersendiri untuk nanti dia akan muncul nama-nama di sini. Lalu berikutnya identitas klien, untuk nama kliennya itu PT Aset Masa Depan. Lalu alamatnya di Jakarta. Untuk nomor teleponnya 021 7 kan. Lalu untuk NPWP-nya kita masukin 900. Lalu untuk sektor usahanya karena dia bintang 2, maka kita pilih di sini yaitu perdagangan dan jasa. Status kepemilikan kliennya itu swasta non-go publik. Lalu untuk tahun bukunya itu dimulai dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Lalu untuk tipe perikatannya itu perikatan tahun pertama. Lalu jenis perikatannya audit atas laporan keuangan. Lalu standar audit, standar profesional akuntan publik, dan untuk standar akuntansi kliennya menggunakan SAK umum kontribusi PNS. Sudah, kita lanjut ke pengisian indeks A110. Nah, ini kita isi dulu sebelumnya. Yang pertama ada analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Di sini ada jenis usaha klien, status kepemilikan klien, standar akuntansi laporan keuangan terdahulu. Di sini kita pilih yang entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan sebelumnya sedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Lalu kita isi untuk yang A1101. Di sini untuk hasil analisisnya itu checklist pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya dan pada opini auditor sebelumnya? Lalu apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Dan apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan? Lalu apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Untuk di sini jawabannya kita tidak semua. Lalu jika sudah, maka status KAP kita komplit. Next pengisian berikutnya, kita isi untuk A1102. Di sini untuk A1102 adanya checklist pertanyaan terkait isu integritas manajemen. Status isu integritas manajemen. Di sini juga apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama itu jawabannya tidak. Terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien itu pun tidak. Lalu apakah terdapat informasi yang kurang baik itu juga tidak. Lalu apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KP terendah mungkin tidak. Lalu indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang tidak wajar itu pun tidak.
Lalu, apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak yang punya hubungan istimewa? Tidak. Adanya terdapat dua auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan pada periode yang sama? Tidak. Dan yang terakhir, alasan yang tidak wajar atas menunjukkan penggantian KP sebelumnya itu pun tidak. Lalu kita masuk ke A1021. Di sini juga kita mengisi untuk kategori penggunaan jasa yang beresiko tinggi. Untuk yang pertama ada profil pengguna jasa. Untuk pengguna jasa ini, jawabannya itu tidak. Kita isi tidak semua. Ini juga tidak. Ini pun tidak. Ini tidak. Ini juga tidak. Ini tidak. Lalu yang kedua, untuk negara itu juga jawabannya tidak semua. Nah, untuk nomor tiga ini, bisnis, analisis jenis usaha klien referensi home, perdagangan dan jasa, itu hasil analisisnya itu kita pilih yang low. Dan yang keempat juga untuk produk dan jasa, jenis usaha klien referensi home, perdagangan jasanya, juga kita pilih yang low. Jika kita sudah isi semua, kita kembali lagi. Lanjut untuk pengisian A1103. Di sini kita tulis daftar personal KAP yang sesuai pada soal. Yang tertera pada soal di ini, kita tulis nama-namanya. Di sini, yang pertama itu ada Miss Alkarni. Lalu ada Bintang. Untuk ini, untuk jabatan WIS itu adalah partner. Lalu untuk Bintang juga partner. Lalu ada Solid, itu dia manajer. Ini juga manajer untuk Gemilang. Ada Atala, Atala, Bagus. Ada Wahyudi, ada Malak. Yang terakhir ada Bagas. Untuk Atala sampai Bagas itu dia bagian jabatan staf. Sudah. Kita lanjut untuk analisis kompetensi personal KAP terkait dengan rencana pikatan. Ini kita masukkan dulu pengalaman bidang auditnya sesuai yang ada di soal. Kita masukkan. Di sini yang pertama itu dia 11 tahun. Untuk Sintang 10, lalu ini 7, 7, dan sisanya 4 tahun. Lalu berikutnya kita isi untuk pengisian yang ada di sini. Untuk di sini kita isi yaitu memadai, memadai, memadai. Kita isi dulu. Kita isi semua yang ada di sini. Nah, setelah kita mengisi ini, untuk Gemilang, di sini untuk pemahaman standar akuntansi keuangannya itu kita pilih yang tidak memadai.
Nah, maka otomatis untuk kompetensi personal KP untuk pemilang itu perlu diupdate. Lanjut, di sini kita isi untuk di sini jawabannya itu eh, kita isi dulu untuk cuti, resign PHK, kira masa kerja, perikatan lain dan lainnya. Kita isi untuk bagian ini, kita pilih tidak. Ini kita tarik aja ke sini. Tidak, 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 juga tidak. Jadi kita isi dulu semuanya. Nah, setelah kita mengisi pada batasan waktu yang terkait dengan kerja, di sini untuk Amora, untuk yang lainnya itu dia kita pilih ya. Lalu untuk Bagas, untuk cuti kita pilih. Jadi untuk Amora dan Bagas, ketersediaan waktu personal KPN itu dia memiliki batasan waktu. Nah, ini untuk ringkasan analisis kompetensi dan ketersediaan waktunya. Lalu kita lanjut ke independensi. Di sini juga kita isi untuk pemahaman independensinya itu. Untuk ini jawabannya iya atau tidak. Kita isi dulu. Setelah kita mengisi kepada bagian independensi personal KP, nah, di sini nama bagus dia di soal memiliki hubungan keluarga jenengan kecil. Jadi kita pilih ya di sini. Lalu untuk eh, Nirmala juga kita tulis ya karena dia mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Selanjutnya di sini kita juga mengisi untuk penjelasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KP. Di sini kita isi yang pertama itu ya. Lalu ini juga kita pilih yang ya. Lalu ini juga ya. Ini. Nah, untuk ini kita pilih tidak. Tidak. Saya tarik. Nah, ini untuk nama inisialnya kita tulis yang di sini itu kita tulis UAQ, lalu di sini kita tulis KLD, lalu ini kita tulis ATL, lalu ini kita inisialkan WYD. Nah, untuk perannya ini dia sebagai partner, lalu dia sebagai manajer, Atala sebagai ketua tim, dan Wahyudi sebagai anggota tim. Sudah, maka status KKP akan menjadi komplit. Kita kembali ke indeksnya. Nah, setelah kita mengisi semua indeksnya, di sini apakah Anda menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Di sini kita pilih yang ya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk indeks berikutnya ke A120. Di sini kita isi untuk A120 alokasi jam jam jasa mulainya mulai dari tanggal 13/12/2018. Lalu di sininya itu mulai biasanya itu lanjut untuk jam mulai kerja dari jam 8
Lalu untuk hari libur itu dia tidak ada. Istirahatnya jam 1. Ini maaf kembali 11. Yang ininya lalu untuk eh, jam 11. Nah, lalu ada rencana penugasan jam jasa dalam setiap tahapan. Ini untuk tahapan perikatan dan next assessment-nya eh, ada muncul angkanya, untuk tes respon juga ada, untuk laporan juga ada, dan ini jumlahnya sebesar 570 jam kerja. Kita lanjut. Oh, di sini kita isi dulu untuk alokasi rencana kerja aktualnya. Untuk alokasi tahap perencanaan itu, ini kita tulis di sini 5.0, lalu di sini 16.30 juga sampai bawah ini 16.30. Lalu ini 20.00, 100, 00. Nah, ini yang 4.00, lalu ini 12.00. Kita tarik aja ke bawah, karena untuk Fatala dan Wahyudi juga sama. Lalu, jika sudah, maka di sini nanti angkanya akan muncul. Lalu untuk analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutannya, di sini kita pilih yang ya. Nah, maka status KKP-nya akan berubah menjadi komplit. Lanjut, kita pengisian berikutnya, A130. Untuk A130 ini, eh, di sini ada pastikan dalam surat perikatan setidaknya tersaji. Nah, untuk hasil analisisnya itu, penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati itu iya. Dan permohonan surat sesuai tata tertib administrasi yang berlaku, penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit itu jawabannya juga iya. Lalu untuk C dan untuk persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan itu iya. Dan pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material iya. Lalu berikutnya memberikan kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan dan lain-lain itu juga iya. Dan untuk berikutnya jawabannya juga sama, ya. Lalu pengajuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor itu iya. Dan klausul kerahasiaan kecuali diminta oleh hukum, tidak menjanjikan opini wajar tanpa pengecualian, perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien itu juga iya. Ya sudah, maka status KKP akan komplit. Kita next saja ke indeks berikutnya, ke indeks A140. Di sini eh, terdapat nama-nama dan peran dalam tim yang sudah diisi pada A120. Jadi kita lanjut untuk pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji untuk tujuan surat tugas sesuai nama klien itu ya. Lalu penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan iya. Penomoran surat sesuai dengan tata tertib administrasi yang berlaku iya. Nama tim perikatan sesuai dengan nama personal KP yang dipilih iya. Dan periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana iya. Nah, status KKP itu komplit. Jadi kita lanjut next indeks berikutnya. Nah, kita lanjut ke indeks A150. Sini juga sudah ada susunan tim perikatan.
Jadi kita lanjut untuk memastikan dalam form independensi. Setidaknya tersaji nama klien dalam form independensi sesuai dengan rencana yang direncanakan itu juga jawabannya iya. Nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas iya. Lalu perikatan, seluruh tim perikatan menandatangani form independensi itu iya. Dan form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai juga iya. Ya sudah, maka status KKP akan komplit. Jadi kita lanjut untuk ke indeks berikutnya, yaitu di D100. Di sini untuk awal pembukuannya itu kita masukin 1 Januari 2018 dan periode perjalanan di sini 31 Desember 2018 dan periode perbandingannya itu 31 Desember 2017. Untuk input data laporan keuangannya kita pilih template kosong dan ini kita klik kotak yang ada di sini. Nah, di sini kita masukin dulu untuk judul indeksnya itu laporan keuangan akhir periode, mata uangnya kita pilih yang IDR, dan pembulatannya itu kita pilih yang satuan penuh. Setelah itu kita masukkan untuk nomor akun dan nama akun yang ada pada soal, kita masukkan sesuai yang ada di sini. Kita masukin, masukkan. Lalu untuk nama akun juga kita copy, kita copy, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita masukkan juga untuk mapping-mapping grupnya. Yang pertama itu ada aset. Nah, untuk aset ini kita masukkan sampai aset tak berwujud. Jadi untuk mapping-mapping di sini kita isi terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengisi pada bagian nomor akun, nama akun, mapping, grup kelompok akun, dan header akun ini, selanjutnya itu kita akan memasukkan angka untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, untuk angkanya ini kita dapat dari soal. Kita bisa ambil dari soal. Jadi tinggal kita copy aja semua yang tahun 2018. Ini kita copy di sini. Nah, nanti otomatis angkanya akan keluar di sini. Lalu di sini juga untuk tahun 2017-nya kita copy, kita taruh di sini. Maka otomatis angkanya pun juga akan muncul. Lalu untuk input EBT kliennya itu di sini kita tulis yaitu sebesar 19.353.707 sesuai yang ada di yang warna biru ini. Kita tulis 19.353.707. Nah, di sininya itu 18.478.707. Wah, hmm, ini 18. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan angka ini, dan di sini sudah kita masukin juga untuk input EBT kliennya, maka nanti di sini keterangan cek EBT dan cek neracanya itu balance untuk tahun 2018-nya, dan untuk tahun 2017-nya juga balance. Nah, terus setelah itu,
Jika sudah, nanti di sini akan muncul sesuai tanggal dan tahunnya beserta akun-akun tersebut. Di sini untuk tahun 31 Desember 2018-nya sudah muncul untuk akun aset sampai liabilitas. Lalu untuk 31 Desember 2017-nya juga sudah muncul untuk angka dari aset sampai liabilitas. Nah, kita lanjut ke indeks berikutnya. Kita masuk ke C110. Nah, di sini untuk C110 itu penilaian materialitas final. Lalu di sini untuk status KKP-nya itu kan masih incomplete. Jadi, untuk kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material, itu kita isi aja keterangannya tidak signifikan. Maka status KKP akan berubah menjadi komplit. Terus kita lanjut ke indeks berikutnya, kita ke C530. Sini untuk C530, laporan auditor independen dan laporan keuangan finalnya. Nah, untuk laporan auditor independen yang ada pada C530 itu terdapat pada soal di soal untuk nih di sini untuk pengisian data yang ada pada indeks C530. Nah, di sini untuk nomor laporan auditor independennya itu kita isi 48. Lalu tanggalnya itu 15 Maret 2019. Nah, di sini nomor izin AP-nya itu 0257. Lalu berikutnya pihak yang dituju itu ada pemegang saham dan direksi. Nah, lalu untuk auditnya itu dilakukan pada tahun pertama. Nomor induk KAP-nya itu 2.1988. Nah, untuk nomor induk KAP-nya itu 2.19988. Lalu lokasinya itu terdapat di Jakarta. Nah, karena ini sudah kita isi untuk kotak oranye, kuningnya, maka otomatis di kotak biru pun juga ikut terisi. Nah, setelah itu untuk tambahan paragrafnya kita checklist dulu untuk penekanan suatu hal dan hal lainnya. Dan untuk mengisi penekanan suatu hal dan hal lain itu kita bisa ambil aja dari sini untuk penekanan suatu halnya. Oke aja. Lalu untuk hal lain juga bisa kita copy dari sini. Nah, lalu berikutnya untuk basis opini. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Bisa kita taruh di sini. Nah, lalu setelah itu, karena status KKP kita masih incomplete, maka untuk kesimpulannya itu kita pilih. Karena ini kotaknya warna hijau, jadi kita bisa pilih. Yang kita pilih berarti laporan auditor independen telah memadai. Maka status KKP akan berubah menjadi komplit. Sekian presentasi saya mengenai atas.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.